Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, atau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya penyebutan syarat diterimanya sebuah ibadah atau sebuah amalan, yang dimaklumi bersama bahwasanya sebuah ibadah apapun dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi padanya dua persyaratan, yaitu al-ikhlas, ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut, dan yang kedua adalah mutaba'ah. Dan ini terdapat dalam ayat yang kita bacakan tadi. Ikhlas dalam menjalankan ibadah, demikian juga mutaba'ah, mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah tersebut. Dan di antara ibadah yang agung yang harus terpenuhi dua persyaratan ini adalah menuntut ilmu, agar supaya seluruh aktivitas yang kita lakukan yang kaitannya dengan menuntut ilmu itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu di majelis ilmu murja'ah mengulangi pelajaran yang kita dengarkan dari seorang guru, mudzakarah saling, berbagi faedah antara satu dengan yang lainnya, itu bernilai ibadah jika terpenuhi dua persyaratan tadi dalam menuntut ilmu, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dalam menuntut ilmu, tidak menginginkan perkara-perkara yang lain kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan adalah mengangkat kejahilan dari diri kita. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya, tidak ada yang mampu menyamainya, tapi dengan syarat. Apa itu? Bagi siapa yang ikhlas atau yang benar niatnya. Maka ditanyakan kepada beliau rahimahullah ta'ala, bagaimana itu niat yang benar dalam menuntut ilmu? Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, an yanwi, dia berniat raf'al jahli an nafsihi, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Kita belajar karena kita tidak mengetahui, tidak ada ilmu pada kita. Nah, kita menginginkan kejahilan tersebut hilang dari diri kita. Demikian juga kejahilan dari orang lain. Ini yang perlu diperhatikan, ikhlas dalam menuntut ilmu, supaya seluruh aktivitas yang kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus mutaba'ah, harus benar dalam menuntut ilmu itu. Dilihat kepada siapa kita belajar. Jangan yang penting menyampaikan bahwa ini bagus ini. Kenapa bagus? Yang disampaikan Al-Quran, yang disampaikan Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tapi dengan pemahaman siapa dulu? Dengan pemahamannya siapa dulu? Karena Al-Quran, hadis itu harus dipahami dengan pemahamannya para salaf. Jangan dipahami masing-masing. Ya, menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini. Nah, kacau agama kita. Harus dipahami dengan pemahamannya para ulama as-salaf supaya tidak kacau dalam beragama, lurus dalam beragama sesuai dengan tuntunannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang salah dalam menuntut ilmu berada di atas jalan yang benar seperti ahlul kalam, itu menyimpan jalannya. Akhirnya muncullah dari mereka perkara-perkara yang merusak akidah kaum muslimin. Ya, bahkan sampai ada yang gila. Ya, sehingga kita sering mendengarkan mungkin dari orang tua kita, jangan terlalu mendalami agama. Kenapa seperti itu? Karena katanya kalau kamu mendalami ilmu agama nanti kamu gila. Ya, gila kalau salah jalannya, salah caranya dalam belajar. Kalau benar caranya belajar, ya, maka dia akan lurus. Bahkan dia membawa kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Iya, ini perlu diperhatikan. Makanya salah seorang as-salaf yang bernama Ayyub bin Abi Tamim as-Sikhtiyani rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, inna min sa'adatil hadath, sesungguhnya di antara kebahagiaan seorang yang baru tumbuh dewasa, di antara bentuk kebahagiaan dari seorang anak-anak yang tumbuh dewasa, demikian juga al-a'jami, orang-orang yang selain Arab. Apa itu kebahagiaannya? An yuwaffiqahumallahu li'alimin min ahli sunnah. Dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di sisi seorang ahli sunnah. Tidak belajar kepada orang-orang yang keliru pemahamannya. Kenapa banyak orang yang berani nekat untuk melakukan bom bunuh diri misalnya? Ya. Itu karena salah dalam belajar. Belajar kepada orang-orang yang salah. Sehingga dia melakukan perkara yang seperti ini. Ya, ini yang perlu diperhatikan dalam belajar. Dan kitab yang akan kita baca insyaallah taala adalah ringkasan dari sifat salat Nabi. Ya, judulnya Talkhis Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka taraha, atau minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Ringkasan dari sifat salat Nabi, ya, yang dimulai dari takbir sampai kepada salam seakan-akan engkau melihatnya, katanya. Jadi seakan-akan kita saksikan secara langsung. Bagaimana penulis rahimahullahu taala menyebutkan pembahasan demi pembahasan, sehingga tergambar bagi kita bahwasanya oh begini tata caranya atau tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita baca muqaddimah dari penulis rahimahullahu taala, kita sebutkan dulu makna dari kata as-sifah. Kan judulnya sifat toh? Sifat salatin Nabi. Apa makna dari kata as-sifah itu? As-sifah itu adalah al-kaifiyah wal hay'ah. Dia adalah tata cara. Tata cara dan bentuk. Itu dikatakan as-sifah. Tata cara dan bentuk. Jadi tata cara salatnya Nabi itu yang diinginkan. Ini akan kita pelajari supaya ibadah salat kita betul-betul dibangun di atas ilmu sesuai dengan tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala dari sahabat Malik bin Huwairis radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Nabi kan sudah wafat. Bagaimana caranya kita lihat? Caranya dengan melihat kepada atau membaca
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana para sahabat menggambarkan atau menyampaikan kepada kita, itu Nabi tata cara salatnya itu seperti ini. Dalam bertakbir dia seperti ini. Karena kadang ada sebagian yang kita saksikan takbir begini, ya. Ada juga begini, macam-macam. Ada juga begini, ya, santai. Ada juga ketika dia ingin bersedekap, dia putar dulu, begini, ya. Maka ada yang putar kasih begini dulu, ya. Ini wakil ini terjadi ini, kasih begini baru dipegang. Ini kami saksikan langsung, ya. Ada dulu ketika kami masih belajar, ya, mungkin keterangan dalam itu, ya, seperti ini. Dikasih begini baru dia pegang tangannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, memang apa ada dasarnya atau tidak. Jangan sampai kita mengada-ada saja. Ya. Ini akan kita sebutkan. Jadi ini makna sifat. Kemudian makna shalah. Apa makna dari kata as-shalah itu? Ya. Kata as-shalah secara lugah atau secara bahasa definisinya adalah ad-du'a. Dia adalah doa. Ya, doa ad-du'aul khas, doa yang khusus. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat, sedekah yang wajib. Tutahhiruhum, yang mensucikan mereka, membersihkan mereka dari dosa-dosa, dari sifat kikir dan seterusnya. Dibersihkan hartanya. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa shalli 'alaihim." Dan salatlah kalian kepada mereka ini yang membayar zakat. Apakah salat di sini yang dimaksud adalah kita melakukan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam? Tidak, yang diinginkan adalah doa. Dia adalah doa, mendoakan mereka. Iya. Jadi ini makna secara bahasa dari salat itu. Adapun secara syar'i, salat itu adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim. Dia adalah sebuah ibadah yang terdapat padanya atau memiliki bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir, itu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Nah, ini makna dari salat. Kemudian apa hukumnya melaksanakan salat? Tentunya tidak tersembunyi, ya. Kalau hukumnya pasti kita tahu semua. Fardu ain, wajib. Termasuk dari salah satu rukun dari rukun Islam. Rukun keberapa? Rukun keberapa rukun Islam? Salat. Kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Ya, kedua. Apa dalilnya? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari Muslim, ya. Bunyal Islam ala khamsin. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ya, jadi termasuk dari salah satu dari rukun keislaman seseorang. Kita sebutkan apa faedah dari salat itu. Ya, salat satu saja, tidak usah terlalu banyak. Atau kita sebutkan satu atau lebih, ya. Ya, di antara faedah atau keutamaan dari salat itu, karena keutamanya banyak, ya. Dia dikatakan oleh pensyarah di sini, yang mensyarah risalah yang kita pegang ini, annaha sababu takfiridz dzunub. Dia adalah, salat itu penyebab digugurkannya atau dihapuskannya dosa-dosa. Ya, jadi ketika salat, salat itu menggugurkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yaum 5 marrat." Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya terdapat sebuah sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, di mana dia mandi pada sungai tersebut setiap harinya 5 kali. Jadi soal itu diibaratkan seperti sungai di depan pintu seseorang. Setiap hari dia mandi di situ, mencuburkan dirinya ke atau bagaimana, pokoknya dia mandi di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqulu dzalika yubki min daranihi syai'a?" Ya, apakah kalian berpendapat bahwasanya akan tersisa kotoran atau daki pada dirinya? Maka para sahabat mengatakan, "La yubki min daranihi syai'a." Ya tentu saja ya Rasulullah, tidak lagi tersisa pada dirinya hal-hal yang kotor. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakadzalika atau fadzalika mithlus salawatil khams." Demikianlah perumpamaan, permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataaya. Allah Subhanahu wa taala menghapus dengannya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Ya, perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, ini salah satu dari keutamaan salat yang kita lakukan. Bukan sekedar aktivitas sehari-hari. Jadi ada perkara-perkara yang kita inginkan, kita harapkan di balik ibadah salat yang kita lakukan. Kemudian pembahasannya setelahnya, sebelum kita membaca mukaddimah, apa hukum orang yang meninggalkan salat? Apa hukumnya? Apakah dia dikeluarkan dari keislaman, ataukah dia dihukumi sebagai orang yang fasik, atau dia dimaafkan, atau apa hukumnya? Ya. Ya, jadi permasalahan ini ya perlu dirinci. Karena ini banyak sebenarnya yang kita dapatkan. Dia Islam tapi malas pergi salat. Jangankan pergi di masjid, di rumahnya juga tidak salat. Ya, atau mungkin dia berpendapat, saya biar duduk begini saya sudah sholat. Bagaimana caranya? Ya, sholat itu kan zikir katanya. Jadi saya jalan, saya duduk, saya melakukan aktivitas, itu sholat saya. Ini kadang ada hal-hal yang keliru. Bagaimana tidak dikatakan keliru? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu yang akan datang, salat sampai kakinya bengkak, bahkan pecah-pecah, luka, sakit lamanya berdiri. Terus dia mengatakan, saya biar jalan, duduk, begini, begitu salat. Antum Nabi siapa yang antum ikuti? Nabi saja salat sampai seperti itu keadaannya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattarat qadamah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat lail sampai pecah-pecah kakinya, saking lamanya berdiri. Berapa juz yang dibaca dalam satu rakaat? Surah Al-Baqarah. Selesai surah Al-Baqarah berapa juz? Iya, 2,5. Setelah itu lanjut lagi surah An-Nisa. Baru setelah itu lanjut surah Al-Imran. Terbalik ya kalau urutan di mushaf kita. Ya, berapa juz memang itu? Itu satu rakaat. Nah, kalau kita rakaat pertama ya, mungkin kita bisa baca wadduha atau yang sejenisnya ya. Kalau Nabi SAW panjang bacaannya. Baik, kalau salat lailnya atau salat tarawihnya di sebagian kaum muslimin 8 menit selesai 11 rakaat atau 23 rakaat. Di kala-kala apa ini? Cepat sekali. Ini keliru ya, cara melakukan salat seperti itu. Tidak sesuai dengan tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan kita sebutkan insyaallah taala nanti. Iya. Jadi hukum kembali kepada perkara yang tadi, hukum orang yang meninggalkan salat. Nah, di sini perlu dirinci. Idza kana muqirran biwujubis salati, apabila dia mengakui akan kewajiban salat. Ini yang pertama. Apabila dia tidak salat tapi mengakui bahwasanya salat itu wajib. Ya. Lakinnahu tarikan laha, akan tapi dia meninggalkan salat. Ya. Jadi dia akui
Salat adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malas, tidak mau salat. Salat kalau hari Jumat, ya, atau hari raya saja pergi salat. 2 kali dalam setahun. Ya, kala-kala orang Nasara. Ya, orang Nasara tiap pekan dia 2 kali dalam setahun. Ya. Maka kata pensyarah hafizahullah taala di sini, fala yakhlu min halatain. Dia tidak terlepas dari 2 keadaan. Jadi orang yang mengatakan ini dia wajib, tetapi di sisi lain dia tidak salat, ini tidak terlepas dari 2 keadaan. Keadaan yang pertama, an yatrukaha bil kulliyah, tahawunan wa kaslan wa takasulan. Dia meninggalkan salat secara keseluruhan, tidak pernah salat sama sekali. Meskipun dia yakini bahwasanya salat itu wajib, tapi dia tidak pernah salat sama sekali, maka ini hukumnya apa ini? Islam atau tidak ini? Islam KTP-nya. Ya, KTP-nya Islam ya. Taib. Ini pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. KTP-nya saya Islam. Kita punya dalil yang menunjukkan akan apa yang kita sebutkan tadi, apa yang kita pegang dari pendapat tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 11, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Apabila mereka itu bertaubat, kemudian melaksanakan salat, membayar zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian di dalam Islam. Mafhum dari ayat ini, kalau mereka tidak melakukan perkara ini, tidak salat, tidak zakat, tidak bertaubat, berarti bukan saudara kita di dalam agama. Kalau bukan saudara dalam agama, berarti dia boleh kafir. Dia kafir. Perlu diingatkan ini ya. Banyak. Dulu saya di sebagian daerah di timur sana, ada sebuah masjid. Mereka mengatakan salat Jumat kami sudah khatam. Ini salat Jumat yang khatam dia. Bukan Al-Quran tapi salat Jumat yang khatam. Loh, kenapa bisa? Tidak ada lagi orang yang pergi di masjid. Ya, ini bahaya ini seperti ini, mengundang bencana. Nanti tsunami baru dia kembali kepada Allah. Bahkan banyak sebagian tempat seperti itu. Masjid sudah tinggal sekedar bangunan saja. Tidak ada lagi orang yang salat di dalamnya. Tidak ada lagi orang yang meramaikan. Bayangkan salat Jumat saja sudah khatam. Bagaimana dengan salat yang lain? Ya. Ini bahaya yang seperti ini. Perlu diingatkan bahwasanya salat itu hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkannya, ya, dia berdosa, berhak mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, ya, sebutkan 2 dalil saja ya. Satu dari Al-Qur'an dan satu dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala secara marfu', diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Kalau dalam Buraidah dikatakan, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat itu, maka hukumnya dia kafir. Satu dalil dari ucapan tabi'in. Abdullah bin Syakik rahimahullahu taala. Bila mengatakan, "Kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang sesuatu dari sebuah amalan yang ditinggalkan akan mengakibatkan menjadikan seorang itu kafir selain daripada salat. Ya, ini keadaan yang pertama. Dia tinggalkan salat secara keseluruhan. Maka itu hukumnya tadi. KTP-nya saja Islam. Nasallallahu salamul afi. Keadaan yang kedua. Kalau dia salatnya kadang-kadang. Ya, kalau bagus cuaca salat. Ya, kalau lagi bahagia mungkin salat. Atau kebalikannya. Kalau kena musibah barulah dia salat. Tapi kalau sudah dalam keadaan lapang,
bergeliman dengan kenikmatan, boy sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi namanya salat. Ada yang seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang hari ini salat, besok istirahat dulu. Ya, seakan-akan bukan kewajiban. Bagaimana hukumnya orang yang seperti ini? Nah, ini bahaya ini seperti ini. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia dihukumi sama dengan keadaan yang pertama atau tidak, ya kan, tapi perlu diketahui bahwasanya dia berada di atas perkara yang berbahaya. Ya. Kenapa kita mengatakan perkara yang berbahaya? Karena orang yang seperti ini kalau dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain, ya, seperti mencuri, ya. Kalau dibandingkan, ya, meskipun dua-duanya adalah dosa besar, mencuri, minum khamar dan sejenisnya, ya, meninggalkan salat ini yang lebih berbahaya. Kenapa? Para ulama berselisih, apakah dia kafir atau tidak? Ya. Apakah dia kafir atau tidak? Nah, kalau tadi, ya jelas sepakat para ulama itu adalah perbuatan dosa besar, ya, harus ditinggalkan. Ya. Meskipun yang dikuatkan oleh sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian juga Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti', itu adalah mereka mengatakan ya, orang yang seperti ini berada di atas khatarin azim, berada di atas bahaya yang besar, ya, meskipun dia tidak dikatakan sebagai orang yang kafir. Ya, akan tapi perlu ditegaskan bahwasanya ini berada di atas perkara yang sangat berbahaya. Ya, ini sebagai mukaddimah dari pembahasan sifat salat Nabi. Ya. Kita baca mukaddimahnya Syekh atau penulis, ya, kayaknya penulisnya tidak usah ditakrif lagi, ya. Tidak usah kita sebutkan apa namanya ini biografi secara ringkas. Terlalu panjang nanti mukaddimahnya. Nanti insyaallah di waktu-waktu yang lain kita sebutkan secara ringkas dari biografi penulis. Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Dimulailah risalah ini dengan basmalah sebagaimana kebiasaannya para ulama yang lain. Kenapa dimulai dengan basmalah? Kayaknya antum sudah tahu ini. Apa sebabnya? Ada yang tahu? Yang pertama adalah, ya, mencontoh Al-Quranul Karim. Ya, karena semua surah di dalam Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah, yaitu surah Taubah, surah Al-Bara'ah, tidak pakai Bismillah. Kenapa tidak pakai basmalah? Tidak ada Bismillahnya? Itu ada lagi pembahasannya. Kenapa tidak ada Bismillahnya? Tidak tertulis di situ. Di antaranya, ya, karena surat Taubah itu masih bagian dari surah Al-Anfal. Nanti antum lihat di kitab-kitab tafsir apa alasan yang lain. Banyak yang disebutkan oleh para ulama. Alasan yang kedua, kenapa dimulai dengan basmalah? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dalam surat menyurat beliau kepada para raja-raja itu dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Hirqal Azimir Rum misalnya. Ya. Disebutkan, ya, bahwasanya dalam surat-surat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga termasuk sunnahnya para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba, itu juga dimulai dengan Bismillah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat ini berasal dari Nabi Sulaiman dan sungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apalagi alasannya yang antum tahu? Kenapa dimulai dengan basmalah? Iya, ditabarruk, ya, tabarruk, cari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, ya, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama, ya. Kita lanjut kepada mukaddimahnya. Kata beliau rahimahullahu taala, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ini biasanya disebutkan 3 ayat setelahnya yang dikenal dengan khutbah apa ini?
khutbatul hajah. Dikenal dengan sebagai khutbatul hajah. Hanya saja ada sebagian orang alergi kalau dengar khutbah yang seperti ini. Katanya tidak cocok kita kalangan intelektual seperti itu dibacakan mukaddimah seperti ini. Terus antum lebih jago, lebih pintar daripada para sahabat. Ini Nabi SAW sampaikan mukaddimah ini di hadapan para sahabat, orang-orang yang lebih jauh lebih pintar daripada kalian. Ada sebagian orang ya, ketika disampaikan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dibacakan 3 ayat setelahnya, mereka mengatakan tidak cocok untuk kita itu. Ini orang sok pintar namanya, sotak. Kata penulis rahimahullahu taala, amma ba'd. Adapun setelahnya. Falaqad iqtaraha alayya, mungkin ada perbedaan nuskha sedikit ya dengan antum pegang, tapi sedikit saja. Saya tidak tahu ini Syekh Abu Abdil Al-Masna'i hafizahullah taala dia pakai manuskrip yang lain kayaknya. Tapi sedikit saja bedanya dengan antum pegang. Ini saja yang di awal. Kata beliau, falaqad iqtaraha alayya akhi Zuhair Asy-Syawishi, sahib Al-Maktab Al-Islami. Nah, ada sama antum toh? Telah memberikan masukan kepada saya, saudaraku Zuhair Asy-Syawish, pemilik Maktab Al-Islami, an aquma bi talkhis kitabi, untuk meringkas kitabku Sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha, yang dimulai dari takbir sampai salam yang seakan-akan kamu menyaksikannya secara langsung. Wa ikhtisar wa taqrib ibaratihi ila ammatin nas, demikian juga mengikhtisar, sama ya, meskipun para ulama mengatakan ada perbedaan antara talkhis dengan ikhtisar, ada perbedaan antara talkhis dengan ikhtisar ya, tapi nanti insyaallah antum bisa dapatkan itu apa perbedaan antara keduanya. Meskipun secara pintas talkhis dan ikhtisar itu mirip ya, tapi ada yang umum, ada yang khusus. Baik. Untuk mengikhtisar, meringkas dan mendekatkan istilah-istilah yang terdapat dalam kitab ini kepada keumuman umat manusia ya. Perlu diketahui sebagai ziyadatul faedah, tambahan faedah, bahwasanya penulis rahimahullah ta'ala ini punya 3 kitab yang berkaitan dengan tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Aslu Sifati Salatin Nabi. Itu 3 jilid. Beliau meluas di situ. Ya, menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. 3 jilid. Kemudian yang pertengahan 1 jilid. Inilah yang diringkas ini, jadinya talkhis ini. Yang pertengahan ini diringkas, jadinya ya kitab yang kita pegang ini. Jadi 3 kitabnya Syekh penulis rahimahullah taala yang berkaitan dengan tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ringkasnya ini. Makanya kita pilih yang paling ringkas. Ya, karena belajar itu mulai dari bawah ya, bawah ke atas. Jangan baru di tangga 1 langsung ke atas, naik ke atas, jatuh antum. Ya. Makanya dikatakan ta'amul kabir sumus sagir, katanya. Makanannya orang besar itu racun bagi orang kecil. Ya, coba antum kasih ayam biji jagung. Mati ayam, anak ayamnya nanti masih baru menetas itu. Ya. Seperti itu gambarannya ya. Jadi kalau orang besar ya bagus. Tapi kalau yang masih kecil-kecil, yang pemula, yang baru belajar ya mulai dari yang paling kecil, yang paling rendah. Ya. Dan ini insya Allah memberikan faedah. Meskipun dia ringkas, tapi orang yang sudah lama belajar pun pasti membutuhkan ini. Butuh dengan hal ini, murja'ah, ya, mudzakarah. Karena kadang ada perkara-perkara yang mungkin dari dulu kita sudah hafal mati. Tapi ketika berlalu beberapa saat lupa. Nah, kita perlu untuk mengulanginya kembali. Ya. Kata penulis rahimahullahu taala, walamma ra'aituhu iqtirahan mubarakan, dan tatkala saya melihat ya, masukan ini adalah masukan yang berberkah, wa kana muwafiqan lima kana yajulu fi nafsi, dan masukan ini sesuai dengan yang terlintas ya dari dalam diriku, memikat diriku. Memang Syekh rahimahullahu taala sudah terlintas dalam pikirannya untuk meringkas, mentalkhis sifat salat Nabi ini ya, supaya lebih mudah dipelajari, mudah dihafal oleh orang yang ingin menghafalkannya ya. Min zamanin ba'id, sejak dari dulu, kata Syekh rahimahullahu taala. Wa taliman sami'tu mithlahu min akhin aw sadiqin. Ada sama antum ini?
Tidak ada, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ini mukadimah aja. Ya. Kalau isinya yang tidak ada baru masalah. Kalau mukadimah tidak masalah insyaallah. Ya. Kata beliau rahimahullah taala wa taliman. Ya, berulang kali saya mendengar yang semisal dengan masukan ini dari seorang saudara atau seorang teman. Fashajja'ani dzalika ala an aqtati'a lahu qalilan min waqtil muzdahim bi katsiri min al-a'mal al-ilmiyati fabadartu ila tahqiqi ma iktarahahu. Ya. Kata Syekh, maka hal ini memberikan dorongan kepadaku, memotivasi saya untuk mengambil sebagian dari waktuku yang sudah padat. Ya. Jadi Syekh itu sudah padat, sudah artinya sudah sibuk. Syekh ya, menulis, mentahqiq, segala macam, membaca. Ya. Beliau membaca kitab itu disebutkan beberapa jam. Ya. Ya. Sekitar kalau tidak salah ingat 6 jam atau lebih. Ya. Satu harinya itu. Memang beliau merasa nikmat ketika membaca kitab. Ya. Beda yang kita, ya nikmat itu kalau buka WhatsApp atau Facebook. Wah, tidak terasa waktu habis, Masya Allah. Ya. Tapi kalau baca buku, baru satu paragraf sudah seperti ini. Ya. Sudah mengantuk. Ya. Ini yang perlu kita latih ya. Bacalah kitab-kitab yang antum sukai dulu. Ya. Memang antum suka kitab sirah misalnya, tipasi ya. Setelah itu ketika sudah mulai enak dirasa membaca, pindahlah kita kitab yang lain. Jadi beliau rahimahullah ta'ala ini sudah sibuk. Maka kata beliau, saya pun mengambil dari waktuku ya, yang sudah padat karena banyaknya amalan-amalan ilmiah. Fabadartu ila tahqiqi maktarahahu. Maka saya pun bersegera untuk mewujudkan apa yang menjadi usulannya ya, untuk meringkas kitab ini. Hasbat taqati wa juhdi, sesuai dengan kemampuan dan kekuatanku. Sa'ilanil maula, dengan memohon berdoa kepada al-maula, ini Allah Subhanahu wa taala, an yaj'alahu khalisan liwajhihi, untuk menjadikannya sebagai amalan yang ikhlas, mengharapkan wajahnya yang mulia al-karim, wa yanfa' bihi ikhwanil muslimin, dan memberikan faedah kepada saudaraku kaum muslimin. Kayaknya masih panjang ini mukadimah, sudah habis waktu ya. Sudah habis waktu. Tambah sedikit. Cukup. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa qad awradtu fihi ba'd al-fawaid az-za'idah 'ala as-sifah. Tanabbahtu laha wastahsantu dhikraha fi athna'i at-talkhis, kama unitu inayatan khassah bi syarhi ba'd al-alfaz al-waridah fi ba'd al-jumal al-hadithiyah wal al-adhkar. Kata beliau rahimahullahu taala, dan sungguh saya telah menyebutkan padanya ini, pada risalah ini, sebagian dari faedah-faedah tambahan. Jadi ada tambahan yang disebutkan oleh penulis dalam risalah ini yang tidak terdapat pada sifat salat Nabi, yang merupakan asal dari talkhis ini. Ya. Jadi ada faedah-faedah tambahan. Tanabbahtu laha, saya mengingatnya faedah-faedah tersebut. Wastahsantu, dan saya menganggapnya baik, pantas dikrah untuk disebutkan. Fi athna'it talkhis, ketika saya atau di sela-sela meringkas ya, kitab ini. Kama unitu inayatan khassah, sebagaimana juga saya perhatian dengan perhatian yang khusus. Bi syarhi ba'dil alfaz, dengan mensyarah, menjelaskan sebagian lafaz-lafaz al-waridah yang terdapat fi ba'dil jumal, pada sebagian kalimat al-hadithiyah yang berkaitan dengan istilah-istilah ilmu hadis. Ya, jadi di situ disyarah atau dijelaskan apa maksudnya, apa yang diinginkan oleh penulis. Awil adkar, atau zikir-zikir yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya. Ini memudahkan bagi kita untuk memahaminya apa yang diinginkan oleh penulis. Wa ja'altu lahu anawina ra'isiyatan, dan saya membuat untuk risalah ini judul-judul pembahasan. Yang disebutkan misalnya istiqbalul qiblah. Kemudian yang kedua misalnya an-niyah. Yang ketiga misalnya ini ya. Jadi disebutkan judul-judul pembahasan. Wa ukhra katsirah janibiyah tawdihiyah. Ya, demikian juga yang di sisi yang lain ada penjelasan-penjelasan. Wa uradtu tahtaha masail
masail al-kitabi bi arqamin mutasalsilah. Dan saya sebutkan di bawahnya masalah-masalah atau pembahasan-pembahasan kitab dengan menyebutkan nomor secara berurut. Jadi disebutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Jadi ya mudah untuk kita ingat. Wa sarrahtu bi janib kulli mas'alatin bi hukmiha. Demikian juga saya menjelaskan pada setiap masalah hukum-hukumnya. Apakah dia termasuk rukun min ruknin atau wajibin, apakah dia wajib atau dia sunnah. Jadi ada rukun, ada wajib dan ada sunnah. Ya, perlu dipahami nanti bagaimana kita bisa mengenal oh ini hukumnya ini rukun. Ya. Atau ini adalah syarat. Atau ini hukumnya wajib, atau ini mustahab sunnah. Ya. Wa ma sakattu an bayani hukmi, dan apa yang saya diam dari menjelaskan hukumnya fa huwa minas sunani, maka dia adalah termasuk dari perkara yang disunnahkan. Wa ba'daha qad yahtamil al-qaul, dan sebagiannya mengandung kemungkinan. Ya, qad yahtamil al-qaul bil wujub, mengandung kemungkinan bahwasanya bisa jadi ini wajib. Ya. Wal jazmu bihadza aw dzaka yunafi tahqiq al-ilmi, dan mengharuskan menyebutkan bahwasanya ini wajib atau ini sunnah ya pada perkara-perkara tersebut, ya ini menafikan ya tahqiq penelitian ilmiah. Ya, jadi syekh ada yang tawakuf, dia sebutkan ini hukumnya begini, hukumnya begini. Ya, seperti itulah keadaan sebagian ahlul ilmi ya, dalam sebuah permasalahan tidak bisa jelas bagi mereka. Meskipun mereka sudah memiliki dalil-dalilnya, tapi karena di sisi yang lain ada dalil-dalil yang juga kuat, maka kadang tidak bisa menguatkan yang mana ini yang cocok. Apakah dia sunnah atau dia wajib? Apakah ini boleh atau tidak ini? Seperti dulu disebutkan bahwasanya Syekh bin Baz rahimahullah taala pernah ditanya dengan sebuah permasalahan, yang mana lebih utama, menjadi muadzin atau menjadi imam? Kira-kira yang mana jawabannya ini? Antum menjadi seorang muadzin atau menjadi seorang imam? Beliau banyak kayak ini muftinya Saudi ya, bahkan mufti dunia secara keseluruhan. Disebutkan masanya beliau saat itu tertunduk. Setelah itu baru diangkat kepalanya. Diam lama, angkat kepalanya. Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Padahal ya, sebagian ya, jelas mungkin dari dalilnya. Tapi begitulah sebagian para imam ya, sama dengan syekh di sini. Apalagi kita ini ya, kalau permasalahan ya, kadang tidak jelas yang mana. Apakah dia boleh atau tidak, wajib atau sunnah dan seterusnya. Kita sebutkan dua permasalahan setelahnya. Setelah itu kita tutup insyaallah. Kata penulis war ruknu. Ya, kita sebutkan di sini rukun. Huwa ma yatimu bihi syai' alladhi huwa fihi wa yalzam min adami wujudihi butlan ma huwa ruknun fihi. Ya. Apa itu rukun? Ya disebutkan di sini. Definisi rukun itu apa? Kata penulis, ma huwa yatimu bihi syai'. Dia adalah perkara yang dengannya sesuatu menjadi sempurna. Sesuatu itu menjadi sempurna. Artinya apa? Kapan rukun ini tidak terpenuhi, sesuatu itu tidak sempurna. Bahkan kata penulis, wa yalzam min adami wujudihi, mengharuskan ketidakberadaannya ini, rukun ini, butlan ma huwa ruknun fihi. Batilnya, ya batalnya sesuatu yang dia menjadi rukun padanya. Mungkin agak susah dicerna ini pengertian rukunnya. Bahkan ada istilah yang lain atau definisi yang lain mungkin lebih susah dari ini untuk kita cerna. Tapi tidak masalah. Kesimpulannya rukun itu adalah bagian dari sebuah ibadah. Masuk dalam bagian ibadah. Itu namanya rukun. Sebagaimana yang dikatakan bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh maka akan jelas pembicaraan. Ya contohnya salat misalnya. Ruku atau sujud. Ya ruku atau sujud. Apakah dia termasuk bagian dari salat atau di luar dari salat? Masuk bagian dari salat, maka dia itu adalah rukun. Ya, dia adalah rukun. Surah Al-Fatihah misalnya, apakah dibaca sebelum salat atau di dalam salat? Nah, di dalam salat berarti dia adalah rukun. Begitu cara membedakannya. Jadi kalau rukun itu dia adalah bagian dari ibadah itu. Bagian dari sebuah ibadah.
Adapun syarat, kata penulis, wasyartu karrukun. Syarat itu sama halnya dengan rukun. Jadi dia bertemu pada sebuah hukum. Ya, jadi sama hukumnya dia. Syarat dengan rukun, kapan tidak terpenuhi sebuah ibadah tidak sah. Ya. Jadi sama di sini, bertemu dia. Syarat dan rukun ini, ketika dalam sebuah ibadah tidak terpenuhi, maka ibadah itu tidak sah. Hanya saja kata penulis, illa annahu yakunu kharijan amma huwa syartun fi. Hanya saja syarat ini dia berada di luar dari apa yang dipersyaratkan padanya. Kal wudu, seperti wudu. Ya. Kapan kita wudu? Apakah wudu di dalam salat atau di luar salat? Tentunya di luar salat. Maka dia adalah syarat. Menghadap kiblat dalam salat, rukun atau syarat? Ya. Saya bilang syarat. Tidak ada yang berani. Nah, siapa yang mengatakan rukun? Tidak ada yang berani. Bahaya ini. Kalau ada yang mengatakan syarat, saya tanya apa dalilnya? Iya kan, kita harus pakai dalil. Apa dalilnya, Ustaz? Taib. Jadi menghadap kiblat itu, kapan kita menghadap kiblat? Sebelum salat atau setelah salat? Sebelum salat ya menghadap kiblat, berarti syarat. Tapi dalam salat juga kita menghadap kiblat. Tidak mungkin di dalam salat kita menghadap yang lain. Berarti syarat atau rukun? Ya, yang jelas mau syarat mau rukun, kapan salat tidak menghadap kiblat, tidak sah salatnya. Itu yang jalan pintasnya. Ya, tapi kalau penulis di sini akan kita lewati nanti. Ya, beliau mengatakan rukun. Ya, meskipun sebagai ulama mengatakan dia adalah syarat. Ya, sudah benar jawabannya. Ya, benar juga mengatakan rukun. Ya, masing-masing. Ya, yang mengatakan syarat ya mereka mengatakan karena kita menghadap kiblat itu ya, di luar salat sebelum kita takbir. Kita menghadap kiblat. Yang mengatakan rukun, iya, memang seperti itu. Tapi di dalam salat kita harus tetap menghadap kiblat. Berarti bagian juga dari ibadah salat itu. Nah, intinya ya, masing-masing kuat. Yang mana yang rojin kuatnya? Wallahu a'lam. Yang jelas harus terpenuhi menghadap kiblat. Akan kita sebutkan nanti. Kalau apa lagi nih? Takbiratul ihram. Rukun atau syarat? Nah, siapa yang berani? Rukun. Karena bagian dari salat. Ahsan. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan dulu ya. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.